Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan IDEX Channel TV bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menominasikan Kevin Warsh sebagai pengganti Jerome Powell sebagai Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed. Langkah ini seolah kian melanggengkan sikap Trump yang selama ini terus berupaya mengintervensi kebijakan The Fed untuk segera menurunkan suku bunga acuan The Fed atau Fed Rate demi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kencang. Faktanya, kebijakan The Fed di bawah kepemimpinan Jerome memang cenderung sangat berhati-hati dalam menjaga posisi Fed Rate dengan alasan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Terbaru misalnya, The Fed juga baru saja memutuskan untuk menahan The Fed Rate hingga level 3,5 hingga 3,75%, di mana kebijakan ini diyakini pelaku pasar semakin membulatkan tekad Trump untuk menyingkirkan Powell dari kursi pimpinan Bank Sentral Negeri Paman Sam. Menyikapi manuver terbaru Trump ini, pasar finansial pun menunjukkan resistensinya. Harga emas dunia misalnya, serta merta merosot tajam meninggalkan posisi tertingginya di level $5.500 AS per troy ounce dan seketika terpuruk ke level 4.700-an dolar AS per trounce hanya dalam sehari saja. Sikap resisten ini tak lepas dari kegalauan pasar di mana terjadi satu hal yang ironis bahwa dalam rekam jejaknya sebagai ketua The Fed periode 2006-2011, sosok Warsh dikenal dengan arah kebijakan yang sangat hawkish alias berpihak pada kebijakan suku bunga tinggi. Rekam jejak ini seolah menjadi paradoks mengingat sikap Trump sejauh ini justru sangat kekeh dalam mendorong The Fed untuk terus menekan Fed Rate dalam posisi terendah. Dengan kondisi demikian, pelaku pasar pun berasumsi bahwa misal sosok Warsh benar-benar terpilih sebagai gubernur The Fed yang baru, maka masa awal kepemimpinannya Warsh bakal lebih cenderung menuruti tekanan Trump untuk cenderung bersifat dovish alias bermain dalam ranah suku bunga rendah. Namun ini yang mengkhawatirkan, seiring berjalannya waktu dengan juga memperhatikan kondisi ekonomi faktual di pasar, Warsh tak akan segan untuk gaspol beranjak menaikkan suku bunga secara bertahap. Jika skenario ini nantinya benar-benar terjadi, maka tentu menjadi sebuah sinyal ketidakpastian bagi pasar yang juga berpotensi berimbas negatif pada sektor industri dan finansial domestik AS dan juga perekonomian global secara keseluruhan. Namun demikian, untuk memandang dan menganalisa kondisi yang tengah terjadi di negeri Paman Sam tersebut, tentu tak bisa menggunakan sudut pandang kacamata kuda. Di belahan dunia yang lain, misalnya tepatnya di negeri kita sendiri, plot manuver serupa juga baru saja terjadi, di mana pelaku pasar gusar dengan kebijakan pemerintah yang mendorong Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Penunjukan Thomas dilakukan guna menggantikan posisi Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sebelumnya yang tiba-tiba saja mengundurkan diri tanpa alasan definitif yang disampaikan secara gamblang. Dalam dua kasus tersebut, kita bisa melihat betapa posisi Bank Sentral tengah dalam persimpangan yang cukup krusial dengan jargon independensi yang selama ini digenggam dan bahkan dibanggakan dengan tuntutan intervensi dari pemerintah sebagai bentuk kendali di bidang moneter yang diharapkan agar kebijakan yang diambil Bank Sentral dapat selaras dan sejalan dengan kebijakan pemerintah negara terkait. Lalu fenomena apakah yang terjadi saat ini? Apakah semangat independensi Bank Sentral tengah dianggap tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini? Apakah justru ini sebagai langkah mundur yang kembali membawa Bank Sentral untuk tunduk di bawah kendali pemerintah seperti yang banyak dilakukan oleh negara di masa lalu? Guna mengurai permasalahan tersebut, jika kita awas dan teliti, pada dasarnya yang terjadi saat ini merupakan sinyal awal betapa sistem moneter global telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Betapa kita bisa melihat yang terjadi di lapangan di mana pertumbuhan ekonomi dan bisnis serta dunia usaha internasional telah menghadirkan perusahaan-perusahaan raksasa multinasional yang bahkan kekuatan finansialnya dalam konteks tertentu mulai mampu bersaing dengan kekuatan yang dimiliki oleh bank sentral. Bagaimana sebuah perusahaan mulai menerapkan strategi moneter layaknya bank sentral yang juga mengumpulkan cadangan aset dalam jumlah besar, mengelola likuiditas dalam ekosistem bisnis yang mereka bangun, hingga mempengaruhi arus nilai secara global. Sebagai contoh terdekat, kita bisa saja menunjuk keberadaan Temasek Holding yang memiliki peran sekaligus dampak finansial yang cukup powerful, setidaknya di level Asia Tenggara atau sebagian wilayah Asia lainnya.
Atau juga keberadaan Public Investment Fund atau PIF milik Arab Saudi yang memiliki cengkeraman pengaruh nyata dalam industri sepak bola dunia, sehingga secara tidak langsung juga memiliki peran nyata terhadap arus likuiditas di sektor bisnis tersebut. Sebuah peran yang selama ini merupakan ranah kerja bank sentral. Konteks dan plot serupa sebenarnya juga nampak jelas pada apa yang sedang terjadi pada industri pasar modal nasional dalam sepekan terakhir. Betapa lembaga-lembaga swasta seperti Morgan Stanley Capital International atau MSCI, Goldman Sachs Group, UBS hingga Nomura asal Jepang yang terbukti memiliki kuasa sangat besar untuk mempengaruhi likuiditas asing masuk ke bursa domestik. Yang menarik, dengan kekuatan dan pengaruh yang sama meski dalam konteks dan ranah yang berbeda, ketika bank sentral lebih mengedepankan relasi kuasa, perusahaan-perusahaan full power tersebut lebih mengedepankan narasi stabilitas yang tak terbantahkan lagi dan tak bertolak oleh seluruh pihak di dunia. Dengan kondisi demikian, disadari atau tidak, pada praktiknya telah terjadi pergeseran sistem moneter global dari pendekatan tunggal alias bank sentral yang berbasis kuasa negara menuju sistem kesetaraan global yang justru membuat kuasa moneter nasional menjadi lebih terfragmentasi di mana entitas swasta, teknologi, dan kekuatan penguasaan aset menjadi saling bertemu. Sebuah perubahan senyap yang mendorong pertanyaan besar, apakah posisi bank sentral masih relevan untuk kondisi saat ini, di mana keberadaannya dalam sistem moneter rupanya tidak lagi sendirian dan malah makin banyak pesaing dalam legitimasi pasar. Bagaimanapun, di luar pandangan benar atau salah, di luar pendekatan legal atau ilegal, sejarah tetap mencatat, bahkan kuasa akan selalu melekat pada siapa yang bisa dipercaya saat ketidakpastian pasar meningkat. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di idexchannel.tv, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.